Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 sudah diluncurkan pada 14 Februari 2024. Sekitar 2 tahun ke depan, anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang baru ditetapkan DPR kemarin akan menyelenggarakan sekaligus menjadi wasit dari pesta demokrasi bagi bangsa ini. Tugas besar dan tantangan menanti untuk memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan lancar. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 18 Februari 2022 dengan tema Pemilu Berkualitas, Pemimpin Bermutu. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamon. Selamat pagi Bang Don, apa kabar Bang? Selamat pagi Eva, kabar baik. Salam sehat ya Bang Don? Salam sehat juga. Baik, Bang Don, sebelum nanti kita akan bahas tema editorial Media Indonesia hari ini, Pemilu Berkualitas, Pemimpin Bermutu, kita akan bahas dulu Bang Don, headline Media Indonesia. Yang pertama kita bahas hak politik Aziz Samsudin dicabut 4 tahun Bang. Nah ini sebagai politisi ya, politisi Golkar, ini lebih milih mana sebetulnya, di penjara atau dicabut hak politiknya Bang? Saya tidak tahu persis bagaimana jawabnya Eva karena saya bukan politisi. Tapi politisi pada umumnya itu pekerjaan atau profesi itu juga adiktif. Jadi apakah memilih 3 tahun 6 bulan plus apa atau memilih hak politiknya dicabut? Jangan-jangan untuk mereka yang politisi lebih baik 3 tahun 6 bulan daripada hak politiknya dicabut. Dan karena ini ada hasrat politik juga ya Bang? Betul, hasrat politik. Dan ini menarik karena kasus ini sebetulnya membuka kotak Pandora. Karena Aziz ini menyuap penyidik KPK. KPK yang selama ini dianggap sangat steril dari upaya itu, ternyata tembus dan kemudian terbukti di pengadilan. Penyidiknya dihukum termasuk penyuapnya, yaitu Pak Aziz Samsudin. 11 tahun dan 9 tahun ya? Betul. Tetapi ini lebih ringan Bang Don dibandingkan tuntutan JPU? Iya, kalau soal keputusan lebih ringan dari tuntutan, itu biasanya lumrah begitu. Tapi pada umumnya orang akan bicara dia tidak boleh menghukum kurang dari 2/3 tuntutan jaksa gitu. Jadi saya kira ini dianggap normal begitu. Tetapi juga kita harus melihat bahwa soal pencabutan hak politik ini bukan baru. Gitu. Oke, termasuk tadi menarik juga Bang Don bilang bahwa ini membuka kotak Pandora, artinya kasus utamanya juga harus diusut ya Bang? Iya, artinya selama ini kita lihat wah, ini kan steril betul. Dulu dibilang begitu, tapi ternyata seperti ini. Gitu. Ini membuka satu hal bahwa tidak steril seperti yang dipikirkan atau seperti yang dikesankan selama ini. Gitu. Baik, kita masih akan nantikan ya proses hukum untuk betul-betul membuka kotak Pandora ini ya, Bang. Baik, berikutnya kita akan bahas yang kedua headline Media Indonesia, PCNU jangan pernah main politik praktis. Nah ini penegasan lagi Bang Don sesuai dengan keputusan Muktamar ke-26 pada tahun 1979 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Apalagi ini jelang tahun politik 2 tahun lagi, mengingatkan agar PCNU atau NU ini tetap pada kitohnya ya? Ya, ini sikap yang menurut saya sangat konsisten oleh Ketua PBNU yang baru, Yahya Stakuf. Ya ini suatu konsistensi dan saya kira NU sudah memperlihatkan sejak putusan kembali ke kita, mereka sangat konsisten. Tetapi para politisi NU bisa ada di mana-mana, tapi jangan yuk gendong NU-nya sendiri sebagai ormas untuk kemudian jadi alat politik gitu. Dan nyatanya kader-kader NU lebih sukses untuk masuk lewat partai apapun begitu ketimbang di NU gitu. Kedua, saya rasa penegasan ini perlu terus-menerus disampaikan. Ini contoh yang baik bagaimana agama tidak boleh menjadi alat politik. Di dalam berbagai momen sejarah, menjadikan agama sebagai alat politik itu justru merendahkan agama itu sendiri. Jadi jangan berpikir mempolitisasi agama itu memuliakan agama. Banyak fakta sejarah memperlihatkan perpecahan di dalam tubuh agama, internal maupun eksternal, itu justru karena politisasi seperti ini. Karena itu kita menghargai sikap PBNU kembali ke kita
dan kita berharap konsistensinya jalan terus. Gitu. Konsistensi jalan terus, agama jangan dipolitisasi, Betul. harus tetap pada kitohnya ya Bang? Betul. Baik, kita akan masuk ke headline media Indonesia yang ketiga, Bang Don dan juga pemirsa, komisioner wajib independen. Nah, ini sudah dipilih ya Bang, memang ada kekhawatiran Bang, tidak independen? Iya, selama ini kan kesan dan bahkan untuk beberapa hal tertentu praktek bagaimana independensi KPU termasuk KPUD ya, itu jadi pertanyaan. Ya. Jadi mereka ini dua pengamat, satu dari UI, satu dari Perludem mengatakan itu perlu kerja yang transparan, akuntabel dan independen. Walaupun mereka ini adalah hasil political appointee, jangan menjadi orang yang diijon oleh partai politik untuk kemudian menjadikan dirinya tidak saja sebagai wasit tapi juga sekaligus pemain. Karena itu akan menghasilkan pemilu yang tidak optimal melahirkan legislator yang baik, tidak optimal menghasilkan pemimpin apakah kepala daerah maupun presiden yang juga mumpuni gitu. Karena itu sejak awal diingatkan untuk tidak melakukan atau harus bersikap independen, harus mempunyai jarak yang sama gitu. Tidak berarti kalau jarak yang sama tidak berarti orang itu tidak boleh imparsial. Artinya harus bersikap objektif. Objektif ya, transparan, akuntabel, objektif, wajib independen ya, Betul. Bang John. Menarik juga ini soal keterwakilan perempuan ya, Bang. Betul. Ini tidak dipertanyakan, tidak tercapai. Saya kira ini hal yang juga layak kita pertanyakan. Saya rasa di mana-mana perempuan banyak bekerja lebih bagus dari laki-laki untuk beberapa hal ya. Memang sulit sekali ya, Bang. Lebih teliti. Saya tidak tahu apakah ini sulit, tapi mestinya DPR harus bisa memenuhi ini gitu. Nah, di sini perempuannya tidak masing-masing terwakili kuotanya. Ya, iya, masing-masing KPU Bawaslu satu. Baik, ini masih terkait Bang untuk editorial hari ini, pemilu berkualitas, pemimpin bermutu. Nah, ini kalau pemilunya berkualitas, pemimpinnya pasti bermutu ya Bang? Itu betul. Mengapa demikian? Dan problem kita kan, problem yang disampaikan oleh editorial hari ini adalah bagaimana KPU bisa menjalankan pemilu yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kita lihat ya, kalau lihat dari orang-orang yang sudah dipilih baik di KPU maupun Bawaslu, secara track record pengalaman teknikal itu bagus, karena mereka itu datang dari KPU maupun Bawaslu daerah. Betul. Mereka sudah punya pengalaman. Lalu kemudian ada yang tersisa dari yang KPU maupun Bawaslu tingkat nasional, masing-masing tersisa satu. Kalau lihat secara teknikal, mereka ini orang yang sudah siap, nggak ada masalah. Tapi kan dalam praktek selama ini ada beberapa soal, itu persoalan perilaku. Di KPU itu pernah ada 4 komisioner yang terlibat korupsi. Lalu kemudian ada 2.000, bahkan 3.000-an dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik. 1.250 diantaranya terbukti. Itu termasuk KPUD. Jadi coba bayangkan problem etik. Dan itu yang kemudian membuat kita berbicara tentang bagaimana mereka harus bekerja untuk kemudian independen dan menghasilkan pemilu yang bagus. Kemudian persoalan kedua kita adalah soal politisasi dan provokasi SARA. Saya kira beban yang harus mereka pikul sekarang itu adalah ini. Kemudian soal kampanye hitam dan hoax lewat sosmed. Lalu kemudian politik uang. Ini adalah beban-beban lama yang kita harapkan bisa diselesaikan oleh KPU kali ini, dan itu yang kalau ini bisa diselesaikan dan mereka bisa menata pemilu yang membuat bebas dari politik uang, kurangi kampanye SARA, kemudian kampanye hitam dan lain-lain. Problem etik. Saya rasa kita akan bisa melakukan pemilu pada 2004 dengan hasil yang lebih bagus. Itu problem lama, harus segera dijawab, harus segera diselesaikan oleh Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru ya. Bang Don, sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu informasi berikut ini untuk Anda. Pemilu berkualitas, pemimpin bermutu. Hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 sudah diluncurkan Senin 14 Februari lalu. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 dilaksanakan pada 14 Februari
2024 atau kurang lebih 2 tahun dari sekarang. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang akan menyelenggarakan sekaligus menjadi wasit pesta demokrasi itu juga sudah ditetapkan. Melalui mekanisme musyawarah mufakat kemarin dini hari, Komisi 2 DPR akhirnya menetapkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027. Sebelum itu, para wakil rakyat telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu selama 3 hari. 2 penetapan tadi kiranya memunculkan sejumlah harapan terkait pemilu 2024 yang diperkirakan banyak orang bakal menghadapi segudang tantangan berat. Tantangan pertama tentu dari proses penyelenggaraannya, mulai dari persiapan hingga saat perhitungan suara pasca pemungutan suara. Siapapun mungkin tidak akan lupa tragedi yang terjadi pada pemilu 2019. Ketika itu ada 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS wafat dan 5.175 petugas sakit sehingga sebagian besar karena kelelahan yang dipicu oleh sistem pemilu serentak yang sangat menguras energi. Mereka bekerja 3 kali 24 jam melaksanakan tahapan paling krusial, yaitu pemungutan dan penghitungan suara tanpa bisa diwakilkan. Kini, pemilu 2024 masih akan menggunakan model keserentakan yang sama. Anggota KPU, juga Bawaslu yang baru, harus menjadikan pemilu 2019 sebagai refleksi dan dasar pertimbangan saat menyusun manajemen pemilu, terutama di H-1 hingga H+1 pemungutan suara. Pepatah bilang, hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Jika menilik jawaban sejumlah calon anggota KPU terkait hal tersebut saat fit and proper test di DPR, banyak yang sepakat bahwa manajemen dan cara kerja pemilu harus direformulasi. Kita berharap jawaban itu tak sekadar lip service, tapi direalisasikan saat ia menjadi anggota penyelenggara pemilu. Persiapan dan penahapan pemilu juga menjadi tantangan dari sisi proses. 2 tahun mungkin bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan gelaran kompetisi demokrasi di negara kepulauan yang sangat luas dan jumlah penduduk yang amat besar. Kita harus pastikan setelah dilantik nanti, penyelenggara pemilu 2022-2027 harus langsung bekerja untuk menyiapkan pemilu 2024. Meski demikian, KPU juga tidak boleh berprinsip yang penting tahapan pemilu tepat waktu, lantas meninggalkan banyak persoalan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Keberhasilan sebuah pemilu tidak semata diukur dari lancar tidaknya proses, tetapi juga berkualitas tidaknya input yang dihasilkan. Tantangan yang lebih berat ialah bagaimana menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas, karena hanya pemilu berkualitaslah yang akan menghasilkan pemimpin dan legislator yang juga berkualitas. Keliru kalau kita berharap memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang bermutu tinggi, sementara ajang kompetisinya sendiri bobrok, terlampau naif. Kita membayangkan bakal muncul rombongan eksekutif dan legislatif hasil pemilu yang berkualitas kalau pemilunya sendiri penuh kelemahan dan kecurangan. Pemilu pada taraf ideal semestinya merupakan instrumen demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan rakyat memilih pemimpin. Tentu ini bukan semata tanggung jawab penyelenggara pemilu. Kewajiban kita semua, kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan derajat pemilu di Republik ini dari waktu ke waktu. Akan tetapi, pada sisi praktisnya, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara akan menjadi panglimanya. Akan seperti apa wajah pemilu dan wajah pemimpin yang terpilih nanti, setidaknya bisa kita lihat dari kualitas kerja kedua lembaga ini. KPU dan Bawaslu harus mampu menghadirkan pemilu berkualitas untuk menghasilkan pemimpin bermutu. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Bang Don dan Ya. pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Mbak Titi, salam sehat Mbak. Selamat pagi Mbak Wondo, selamat pagi Bang Don, salam sehat selalu untuk kita. Ya. Iya, Mbak Titi optimis atau pesimis nih Mbak dengan hasil pemilihan Komisioner KPU Bawaslu melalui mekanisme musyawarah mufakat di Komisi 2 DPR RI? Ya, pertama saya perlu sampaikan ada dua hal yang setidaknya membuat proses seleksi jadi anti klimaks ya Mbak Wondo ya, Mbak Eva. Karena kita kan mengikuti proses ini sejak bulan Oktober 2021 dan berakhir di fit proper test di DPR. Anti klimaks pertama adalah terus terang dari nama-nama yang terpilih ini kita tidak bermaksud mendelegitimasi teman-teman yang terpilih karena hampir semuanya adalah praktisi pemilu yang rekam jejaknya sudah kita ikuti sejak lama dan teruji. Tetapi nama-nama yang terpilih ini 100% sama dengan nama yang sudah beredar sejak tanggal 11 Februari. Minimal saya menerima daftar itu 100% sama itu pada tanggal 11 Februari. Tentu secara etis dan moral ini kan menjadi pertanyaan. Apakah proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR itu betul-betul menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan 7 nama KPU dan 5 nama Bawaslu. Yang kedua, soal anti klimaks berikutnya, di tengah tuntutan besar harapan publik untuk mendapatkan keterwakilan perempuan yang lebih baik, jangan cuma satu gitu ya. Dan saya terima kasih kepada media Indonesia sempat jadi editorial ini dan tulisan saya pun sempat dimuat agar lebih banyak perempuannya. Karena kenapa? Populasi Indonesia setengahnya perempuan dan perempuan yang ikut fit proper test itu kredibilitasnya baik semua gitu ya. Paparannya bagus, konsepnya juga baik. Tapi lagi-lagi yang terpilih hanya satu. Seolah-olah komitmen kita untuk mewujudkan keterwakilan perempuan padahal yang memilih itu anggota DPR yang membuat undang-undang bahwa KPU Bawaslu itu keanggotaannya memuat paling sedikit 30% perempuan. Tapi hasilnya justru jauh dari 30%. Nah itu dua hal yang saya kira tetap harus membuat publik kita mengawasi, memantau kinerja para penyelenggara pemilu terpilih. Karena berbagai studi yang saya pelajari ya, ternyata faktor paling utama yang menentukan integritas pemilu adalah integritas penyelenggara pemilunya. Bahkan faktor penyelenggara pemilu itu jauh lebih besar daripada faktor kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi itu sendiri. Nah, satu sisi kita memang harus memberikan kesempatan kepada KPU Bawaslu terpilih, selamat kepada mereka bahwa mereka punya amanat besar, tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pemilu 2024. The most complex election in the world. Pemilu paling rumit di dunia dan pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Kita beri kepercayaan mereka untuk bekerja. Tapi di sisi lain kita juga perlu memastikan mereka tidak mendapatkan tekanan, intervensi atau kemudian upaya untuk membawa kepada permufakatan jahat gitu. Karena ada pengalamannya nih Mbak Eva, 2019 kan ada satu anggota yang kemudian kena masalah hukum ya terkait dengan problem yang sangat mendasar begitu, suap menyuap yang itu istilahnya betul-betul kejahatan yang besar bagi demokrasi kita. Jadi satu sisi kita berharap nih pada KPU Bawaslu baru mereka langsung tancap gas menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar pemilu 2024 bisa mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dikhawatirkan banyak pihak. Tapi di sisi lain peran masyarakat tetap diperlukan untuk mengawal kinerja dan kredibilitas mereka. Jadi satu sisi tetap harus optimis, tapi pesimisme tetap harus dipelihara supaya kita tetap waspada nih dan ambil peran gitu ya di dalam mengawal kinerja mereka. Baik, kepercayaan atau integritas ini menjadi penting ya karena Komisioner KPU dan Bawaslu ini adalah wasit seperti yang disampaikan oleh Bang Don tadi, Mbak Titi. Ada masalah problem etik, politik sara, politik uang, tentu ini harus dijawab oleh Komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih. Nah ini bisakah ini untuk segera dijawab, tidak terulang lagi masalah ini Mbak Titi? Ya, pertama tentu saja kalau kita ikuti ya wawancara fit proper test mereka, hampir semua menawarkan soal independensi dan kemandirian. Itu selalu disebutkan. Dan di saat yang sama mereka juga menawarkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua kepentingan
menawarkan inovasi untuk mengawasi kerumitan dan kesulitan penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir berkomitmen besar untuk melakukan edukasi politik terobosan pendidikan pemilih sehingga masyarakat kita tidak terpolarisasi karena terdampak politik hegemoni identitas dan seterusnya. Tentu yang kita akan buktikan adalah setelah mereka bekerja ya Mbak Eva dan Bang Don. Namun memang tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk istilahnya belajar. Mereka harus langsung nih, kalau ibarat mobil gitu ya, gigi 5 harus gigi yang paling cepat gitu. Karena waktu tidak panjang, sekarang bulan Februari, bulan Juni sudah mulai tahapan. Yang pertama harus mereka lakukan adalah satu, membangun konsolidasi di antara keanggotaan yang baru terpilih, menyamakan persepsi karena masing-masing bawa visi, misi, dan programnya. Dan yang kedua, menyampaikan secara baik kepada publik soal rencana kerja yang akan mereka lakukan sehingga publik meyakini mereka punya agenda yang jelas. Dan yang berikut juga saya kira untuk bisa menyampaikan itu dengan baik, komunikasinya dengan media harus bagus gitu ya. Jangan sampai karena keasikan mengurusi teknis, ditanya teman-teman media yang merupakan penyambung informasi untuk publik, susah dihubungi atau menganggap kemudian publik media sebagai penghambat kerja. Nah itu saya kira juga harus menjadi mentalitas tunjukkan gitu. Tapi sekali lagi waktu yang tersedia tidak banyak, mereka harus segera membangun konsolidasi internal. Dan yang kedua menyelesaikan 2 peraturan KPU nih terakhir yang sangat ditunggu, yaitu peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal, serta yang kedua peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Karena 2 hal itu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Iya, itu adalah sejumlah PR, baik itu dalam waktu dekat ataupun jangka ke depan yang harus segera ditarik gasnya oleh Komisioner KPU dan Bawaslu, tetapi sejumlah tantangan juga dihadapi ya, diantaranya pemilu kompleks digelar dalam tahun yang sama 2024 dan juga pandemi COVID-19. Nah, apalagi tantangan yang harus segera dijawab oleh Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih? Ya, saya kira yang juga mereka harus tegaskan adalah komitmen profesionalisme dan kemandirian mereka. Kan tadi kita sudah dengar ya, ada semacam spekulasi lah di masyarakat. Ini prosesnya kurang transparan dan kurang akuntabel nih proses seleksinya. Lalu juga nama-namanya sudah bocor duluan gitu ya. Jadi prosesnya itu seolah hanya formalitas. Mereka harus tegaskan bahwa komitmen mereka pada pemilu, pada demokrasi itu jauh lebih besar daripada misalnya proses yang digambarkan punya benturan kepentingan bahwa keterpilihan mereka tidak lepas dari kalkulasi politik partai-partai yang ada di parlemen. Itu yang harus mereka buktikan dengan narasi yang tegas. Nah, yang kedua, terobosan penggunaan teknologi kan banyak ditawarkan ya Mbak Eva. Tapi kan teknologi tidak bisa kalau kemudian tergesa-gesa. Mereka mau apa dengan inovasi teknologi, itu juga perlu mereka tegaskan pada publik. Baik, terima kasih anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat Mbak Titi. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai headline pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Ada kembali di editorial Media Indonesia, masih bersama kami Bang Don. Ya. Bang Don, tadi menarik ya pernyataan dari Mbak Titi, optimis, mendukung kinerja Komisioner KPU dan Bawaslu ke depan, tetapi juga membuka ruang pesimis, Bang Don. Iya, karena memang dia lebih insight ya, lihat calon-calon yang ada lalu kemudian yang terpilih kan. Saya yakin Mbak Titi lebih insight tentang ini. Tetapi ya apapun cerita, ini kan seperti mempredik sesuatu yang sudah bisa dipredik hasilnya. Dan itu karena kompromi politik. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ini hasil dari kompromi politik. Gitu. Tetapi kan itu tergantung para komisioner yang terpilih. Kalau misalnya mereka bekerja untuk publik atau untuk partai politik. Gitu. Kalau bekerja untuk kebaikan publik, kebaikan bersama, maka mereka harus betul-betul independen. Ya. Jadi ya jangan menjadi orang yang seolah-olah sudah diijon oleh partai politik, lalu bekerja untuk partai politik. Kita percaya. Dan itu kan persoalan integritas ya. Lalu yang kedua, saya rasa orang-orang ini harus orang-orang yang sangat kuat. Kita betul-betul belajar dari pengalaman dua periode pemilu sebelumnya. Saya tadi sudah mengatakan itu ada vote buying, politik uang. Lalu kemudian ada kampanye hitam dan kemudian ada platform sosmed yang kemudian bisa mengamplify itu secara besar-besaran dan menimbulkan problem besar di publik. Gitu. Kemudian kampanye SARA. Ini hal-hal yang kemudian mengganggu. Yang dirasakan oleh publik secara langsung kan hal-hal seperti ini. Dan menurut saya para komisioner maupun Bawaslu maupun KPU harus bekerja keras untuk membuat ini gitu. Harus ada aturannya supaya tidak mengulangi hal-hal yang sebetulnya membuat masyarakat kita terbelah, terpolarisasi dan dampaknya sampai sekarang. Dan dampaknya sampai sekarang gitu. Ini hal-hal yang menjadi concern gitu. Dan itu hanya mungkin pertama mereka betul-betul harus mandiri. Kemudian independen tadi gitu ya. Jadi ya pernyataan Mbak Titi kita aminin saja tentang apa yang sudah dilihat gitu. Soal seberapa besar kita yakin, tentu kita akan lihat kerja Bawaslu beberapa waktu ini ke depan gitu. Ketiga hal yang paling penting juga yang menjadi beban adalah ketika situasi di sekitar pemilu itu seperti yang kita alami 2019 dan 2014 gitu. Rasanya ini kesempatan terbaik juga untuk mencerdaskan publik. Mereka tidak boleh lagi seperti pada dua pilpres sebelumnya untuk sangat dipengaruhi oleh kampanye SARA, oleh kampanye hitam dan bahkan menjadi pelaku. Dan ini mencerdaskan mereka untuk memilih pemimpin yang baik. Karena ini juga untuk masa depan bersama, bukan? Baik. Bang Don, sebelum kita lanjutkan lagi, sudah ada para penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Sudah bergabung Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Selamat pagi, Pak Ondo. Salam sehat, silahkan Pak Ondo. Iya, selamat pagi Bu Eva dan Bang Don Bosco. Pagi, Pak Ondo. Melihat KPU Bawaslu terpilih, saya optimis pemilu berkualitas. Karena yang terpilih di KPU itu 99,9% berpengalaman. 4 orang mantan KPU, 2 orang mantan Bawaslu, dan hanya 1 yang bukan, yaitu peneliti. Kemudian di Bawaslu, kelimanya itu mantan Bawaslu, baik RI maupun provinsi. Jadi saya yakin mereka sudah siap untuk mengadakan inovasi, terobosan atau perubahan yang signifikan untuk pelaksanaan pemilu tersebut. Hanya saja selama mereka itu independen, tidak diganggu partai-partai. Jadi media juga, terutama wartawan, dan kita harus mengawasi mereka. Meski pelaksanaan pileg, pilkada, pilpres berkualitas, Bung Don, ini belum tentu loh pemimpinnya bermutu. Kenapa? Semua itu kan calon-calonnya itu diusung oleh partai. Kalau partainya mengusung calon-calon yang tidak berintegritas, kita sebagai rakyat hanya memilih yang ada. Jadi kita pilih yang abal-abal saja jadinya nantinya. Jadi banyak kepala daerah yang koruptor, anggota DPR yang koruptor. Bila itu kita yang harus pilih, kita yang milih, tapi karena usulan partai. Soal keterwakilan gender, 1 di KPU dan 1 di Bawaslu, ya sepertinya ini sekedar memenuhi persyaratan keterwakilan gender saja. Ya sudahlah, kita mau bilang apa. Kita doakan saja agar mereka mampu menyusun tahapan-tahapan yang baik dan melaksanakannya dengan adil, jujur, tegas, tanpa intervensi partai. Mudah-mudahan pemilu kita bisa berkualitas. Juga partai saya sarankan untuk mengusulkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pemimpin yang bermutu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Berikutnya ada Pak Sukiwi dari Medan. Selamat pagi Pak Sukiwi, salam sehat. Silahkan Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Bu Eva, selamat pagi Bang Don. Pagi. Kita semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sangat berharap
memang pemilu ini harus berkualitas. Dan juga pemimpin yang terpilih itu harus pemimpin yang bermutu. Artinya apa? Supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih ini bisa mensejahterakan dan memakmurkan bangsanya. Bukan malahan merusak ataupun mengkorupsi semua uang-uang yang ada, bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita butuhkan KPU yang netral, yang independen. Jadi kalau KPU independen, KPU itu netral, saya percaya, saya optimis, maka pemilunya akan berkualitas. Bagaimana itu netral? Ya, jalankanlah sesuai dengan undang-undang. Ya, undang-undang itu kan sudah ada. Banyak kita lihat mereka sebagai wasit. Ya, KPU itu kan wasit, Bawaslu itu kan wasit. Tapi mereka kadang-kadang melenceng dari undang-undang. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu, ya, KPU banyak yang ketangkap. Ya, maka untuk sekali ini kita harapkan jangan lagi main-main. Negara kita dalam kondisi krisis. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan. Berikutnya ada Pak Edward dari Curu Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat. Silakan Pak Edward. Selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Edward. Kita berharap untuk bisa menyapu yang bersih. Itu sapunya harus bersih dulu, itu kuncinya. Jadi kalau kita lihat yang disampaikan Bung Don, biografi dari para anggota KPU dan Bawaslu ini, mereka orang yang berpengalaman. Dan menurut pepatah, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Tapi saya tidak begitu, Bung Don. Pengalaman ada guru yang paling jahat. Kenapa? Kita sudah kena dulu baru menjadi pengalaman, kan gitu kan. Nah, mereka ini sudah tahu strategi-strateginya. Tinggal mereka mau berinovasi dari hal-hal yang kelemahan-kelemahan yang sudah, karena pengalamannya ada. Nah, mereka mau berinovasi. Kalau integritas kita yakinlah, mereka nanti kan disumpah. Kalau mereka melanggar sumpah, ya resiko sendiri. Kita kepingin soal pemilu tadi Bung Don yang benar yang Bung Don bilang. Partai harus mendukung orang-orang yang betul-betul sudah kelihatan kinerjanya gitu loh. Nah ini seleksi partai ini yang penting. Jangan sampai kita terpaksa memilih yang buruk dari yang terburuk. Nah ini yang payah. Mestinya kita memilih yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Nah calon-calon yang diajukan. Soal siapa komisi KPU, silakanlah. Mereka akan bekerja, kita awasi. Tolong mass media. Sekarang kan banyak sosmed-sosmed yang menyebarkan isu-isu untuk memecah belah bangsa dengan cara, dengan identitas dan apa-apa. Ini tolong kita batasi. Nah ini tugas masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat memberikan penjelasan bahwa kita memilih harus dengan hati nurani bahwa ini memilih yang benar bukan memilih yang bayar. Terima kasih Bang Don. Baik, terima kasih Pak Edward. Bang Don, optimisme, harapan yang sama kepada para komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih ya. Kita awasi bersama Bang Don. Betul. Ya, sebagai tugas media punya tugas termasuk untuk mengawasi dan melihat dan mengontrol ini kan, Eva. Cuman dari para penelpon jelas harapannya apa gitu. Yang jadi soal untuk kita itu adalah bahwa harus disadari KPU itu adalah pintu untuk merekrut para politisi atau para pemimpin. Parpol tentu yang melakukan rekrutmennya, tapi pintu untuk masuknya itu salah satunya adalah KPU. Dan kalau kita lihat seperti itu jangan sampai garbage in, garbage out gitu. Tentu KPU tidak berhak, tapi harus lihat betul-betul kalau mereka bekerja dengan baik, kita berharap outputnya juga baik. Kalau mereka bekerja dengan penuh integritas, kita juga berharap kepemimpinan yang dihasilkan juga adalah kepemimpinan yang integritas, punya integritas bagus. Kan itu yang kita harapkan dari kerja KPU yang sekarang ini. Soal independensi, soal kemandirian, ini cerita yang harapan normatifnya harus begitu. Tapi kita lihat seperti apa akan terjadi di lapangan, kita bisa mulai awasi dari sekarang soal kecepatan kerja mereka, soal bagaimana mereka membuat aturan itu, apakah itu akan favor untuk partai politik atau favor untuk publik, kan bisa dilihat begitu Eva. Baik, kita awasi salah satunya dari kecepatan kerja ya. Betul. Seperti itu. Nah, lalu Bang Don, ini juga penting sekali karena mereka adalah wasit, jangan sampai wasit menjadi pemain nih Bang Don. Ya, kalau lihat bagaimana banyak orang yang terlibat, 1.200-an yang terlibat dalam problem etik, lalu kemudian ada yang terlibat korupsi,
ya memang kita kemudian jadi berpikir ini jangan-jangan wasitnya gampang disuap begitu. Jadi mereka harus orang, mestinya sih idealnya wasit itu orang sudah selesai dengan urusannya dirinya sendiri gitu. Sama seperti kita berharap pada KPU, terutama KPU pusat, ya mereka sudah juga harus selesai dengan urusan mereka sendiri. Pengalaman seperti kata Pak Sukiwi tadi, Pak Edward ya, itu bisa jadi guru yang buruk juga, gitu. Sudah tahu sampai Z bagaimana lobang-lobang untuk korup, bagaimana lobang-lobang untuk bermain dengan partai politik. Jangan sampai seperti itulah, gitu, Eva. Jangan sampai juga jatuh ke lubang yang sama, karena pepatah bilang hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama, Bang Don. Ya, kenapa? Karena kita belajar dari hal-hal sebelumnya. Soal-soal bagaimana kita kemudian lihat komisioner ada yang terjatuh dalam korupsi, ada komisioner yang mungkin bekerja di belakang kemudian bermain mata dengan partai dan seterusnya, atau bermain mata dengan calon. Hal-hal seperti itu kan kita tidak inginkan. Jangan sampai itu mengulangi hal-hal itu, karena rakyat akan kecewa. Orang seperti saya juga akan kecewa. Harapan kita adalah dari pemilu ke pemilu kita menghasilkan pemimpin yang makin baik. Dari pemilu ke pemilu kita itu naik kelas. Dari pemilu ke pemilu rakyat itu makin cerdas. Karena ini juga untuk kepentingan kita. Naik kelas, makin cerdas, kita akan bahas nanti. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi menarik sebelum jeda, Bang Don sampaikan dari pemilu ke pemilu kita naik kelas, publik juga makin cerdas. Nah, indikatornya seperti apa, Bang, supaya publik betul-betul makin cerdas nih? Saya rasa tidak ada sistem yang sempurna. Apakah sistem pemilu, pasti ada plus minusnya. Juga tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kualitas pemilu atau hasil pemilu itu ditentukan oleh rakyat. Ditentukan oleh saya, ditentukan oleh Eva, dan ditentukan oleh penonton kita. Dan bagi saya selalu yakin mencerdaskan mereka jauh lebih penting gitu. Karena kalau mereka cerdas, kalau rakyat cerdas memilih pemimpin untuk mereka sendiri, maka misalnya mereka tidak akan terjebak dalam kampanye hitam. Mereka tidak mudah terjebak dalam kampanye sara. Mereka tidak terjebak dalam politik uang. Hal-hal seperti ini betul-betul tergantung rakyat. Ini saatnya. Mereka sudah lihat siapa penyelenggara pemilunya, siapa wasitnya. Nanti kemudian pada saatnya menurut jadwal tertentu akan terlihat siapa calon-calon legislatornya, siapa calon cawapres atau capresnya, siapa calon gubernur atau wakil gubernur, dan seterusnya. Ya, ini pada dasarnya kembali lagi kepada saya, atau kembali kepada kita, atau kembali kepada rakyat secara umum untuk bisa mencari dan menemukan pemimpin yang baik. Kita sudah belajar dari pemilu ke pemilu. Dan saya tadi bilang kita berharap yang naik kelas itu bukan saja sistemnya, bukan saja orang yang menyelenggarakannya, tapi terutama publik. Karena mereka lah yang, ini pesta untuk mereka, ini persiapan pesta untuk mereka, persiapan bagaimana menggunakan hak dan kedaulatan demokrasinya itu untuk rakyat. Dan saya berharap dengan demikian, kalau bisa para penyelenggara pemilu atau wasit atau KPU atau Bawaslu harus betul-betul menggiring atau menata pemilu ini untuk betul-betul menjamin pilihan yang cerdas bagi pemilih. Iya, termasuk sejumlah terobosan ya, terobosan teknis misalnya, Bang Don. Ya, tadi kan kita bicara kalau lihat track record teman-teman ini punya pengalaman bagus. Saya rasa mungkin juga sudah bisa dicoba secara parsial, misalnya kalau mau terobosan teknikal, mungkin sudah bisa dicoba untuk sebagian dilakukan pemilu lewat e-voting gitu. Kan ada sejumlah daerah sudah terjangkau oleh internet, telekomunikasi yang sebetulnya baik. Tidak semua gitu, tapi itu akan mempermudah. Boleh dicoba kali ini gitu. Boleh dicoba. Bang, kita masih bicara soal bagaimana pemilu ke pemilu itu menjadi ruang untuk belajar ya, Bang. Betul. Termasuk kita juga jangan lupa ada tragedi yang terjadi pada pemilu 2019 ketika itu 894 petugas KPPS meninggal dunia, Bang. 5.175 petugas sakit karena sakit. Ini dipicu kompleksitas pemilu dan ini berpotensi terjadi lagi karena kompleksitas pemilu yang sama. This is the most complicated election in the world, kata Mbak Titi tadi. Memang karena pemilu yang serentak begitu besar dan begitu banyak dan wilayah kita begitu luas, kita berharap
cara membagi beban pekerjaan itu tidak bisa numpuk begitu pada hari H. Karena pada waktu itu kita tahu banyak tragedi, banyak orang meninggal, banyak orang jatuh sakit ketika hari H-nya. Jadi ya kita berharap teman-teman ini juga mengatur irama atau mengatur prosedur kerja yang baik untuk membuat bagi semua orang itu favor untuk melakukan pekerjaan dalam keadaan sehat gitu. Kita juga prihatin dengan kejadian itu dan kita tidak mau, kalau bisa usahakan untuk menghindari tidak lagi terulang. Supaya tidak terulang bagaimana? Ya, menurut saya jawaban yang lain itu adalah soal teknologi tadi. Jadi karena kita sering banyak manualnya, melibatkan begitu banyak orang dalam waktu yang begitu singkat, kali ini saya mestinya bisa diterobos untuk beberapa hal yang sudah bisa dijangkau, misalnya e-voting, nggak apa-apa, parsial gitu. Kita jangan tunggu seluruh Indonesia itu bisa siap. Parsial. Kalau Jawa, Bali pasti sudah bisa semuanya. Dan saya kira mungkin saja ada ongkos yang bisa dibuat untuk kemudian membuat ini bisa jalan begitu. Jadi tidak ada soal untuk kita mulai menurut saya gitu. Tapi saya kira orang-orang teknik, orang-orang IT itu bisa melihat, lalu kemudian KPU bisa melihat, kemudian partai-partai bisa melihat kemungkinan-kemungkinan itu untuk dibicarakan dalam regulasi pemilu yang akan datang. Apakah ini terlalu dini kalau kita tidak mulai sekarang? Kapan lagi gitu? Iya, tapi waktunya kurang dari 2 tahun nih Bang. Ya biasanya kalau kepepet mestinya bisa. Kalau kepepet biasanya malah bisa ya? Biasanya begitu. Oke, menarik tadi kita juga bicara kalau soal pengalaman tidak perlu diragukan lagi ya Komisioner KPU dan Bawaslu. Tetapi balik lagi Bang, soal integritas, soal kemandirian ini harus ditegaskan berkali-kali. Ini harapan publik sama harapan kita juga ya Bang kepada Komisioner KPU dan juga Bawaslu. Ya karena faktanya begitu gitu. Kita tahu ada orang yang pintar sekali, ada orang skillnya bagus tapi wataknya nggak bagus. Sering kita bisa bicara dengar orang ngomong bagus tapi kelakuannya tidak bagus. Dan kita berharap kali ini betul-betul antara kemampuan teknis, lalu kemudian integritas, lalu kemudian penyelesaian persoalan atau penyelenggaraan pemilu yang baik, ya mestinya kombinasi dari semua itu akan menghasilkan juga pemimpin-pemimpin yang baik. Untuk membuat rakyat puas lah. Kan sebetulnya sekali-sekalinya rakyat merasa sebagai tuan itu kan ketika dia pemilu sebetulnya. Menjadi tuan. Orang yang kemudian disenyumi oleh para caleg, orang yang kemudian disenyumi oleh orang-orang yang mau kampanye, orang-orang yang membuka mobilnya ketika lewat di jalan, walaupun setelah itu ditutup, dan walaupun setelah itu tidak disapa. Kali ini adalah saat-saat di mana rakyat berpesta karena menggunakan kelautannya. Dan jangan disalahgunakan. Dan kalau bisa penyelenggara pemilu betul-betul membuat ini menjadi pesta yang fair, menjadi pesta yang betul-betul substance dan sublim, di mana rakyat kemudian memilih dengan benar dan memilih dengan cerdas. Iya, pesta yang fair membuat rakyat makin cerdas, memilih dengan benar. Nah, untuk menuju itu bagaimana Bang? Ya kembali lagi tadi soal pengaturan pemilunya. Lagi soal pengaturan pemilu. Saya bukan orang yang ahli di situ, tapi kan kita bisa lihat nanti dalam proses. Aturan itu menjadi tools untuk bisa melihat apakah ini akan membuat pemilu yang baik atau tidak. Gitu. Baik, praktisnya Komisioner KPU dan Bawaslu ini akan menjadi panglima bagi penyelenggara pemilu 2 tahun lagi, Bang. 2 tahun kerjanya, waktunya singkat. Dan tentu mereka harus kerja cepat. Dan bukan saja sekedar cepat, tapi juga hasilnya juga cermat. Begitu. Dan tentu butuh dukungan, kolaborasi sejumlah pihak juga, Bang. Dukungan itu termasuk untuk mengkritisi dan melihat dan mengontrol. Mengkritisi juga kita mengawasi bersama ya, Bang, agar pemilu betul-betul berkualitas juga menghasilkan pemimpin yang bermutu. Terakhir, bagaimana betul-betul pemilu berkualitas bisa menghasilkan pemimpin yang bermutu? Betul. Ya, pada akhirnya ada di tangan kita, di tangan rakyat. Saya percaya dan saya kira banyak orang tahu, tidak ada lagi hal yang tertutup. Oleh perkembangan teknologi media, perkembangan telekomunikasi dan seterusnya, semua orang tahu. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi dan sampai ke rakyat. Sepanjang orang menggunakan smartphone, semua orang bisa mencari tahu siapa dan bagaimana orang-orang atau track record orang. Jadi pada akhirnya kembali lagi kepada kita semua untuk membuat ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Baik. Kembali kepada kita semua untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih Bang Don sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Sama-sama Indonesia. Eva. Salam sehat Bang Don. Salam sehat juga. Pemirsa, pemilu
pada taraf ideal semestinya merupakan instrumen demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan rakyat memilih pemimpin. Tentu ini bukan semata tanggung jawab penyelenggara pemilu, kewajiban kita semua. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan derajat pemilu di Republik ini dari waktu ke waktu. Inilah akhir editorial hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit. Metro TV